Nah, majalah Dentisia, majalah FKG UGM inilah yang membuka wawasan dan inspirasi saya ketika kuliah di FKG UGM tahun 1991 dan akhirnya membawa saya sekarang ini menjadi praktisi komunikasi dan praktisi media. Sama ya, yang aku kehilangan tuh lapangan tenis di sini. Oh, di lapangan tenis ini. Dulu lapangan tenis ini. Oh, di rumah ini. Di bawahnya gedung T, ada di situ. Oh, Ini tempat sini. tempat sini. Oh. Di lanjut kita. Ini masih ada foto. Porto ini. Ini akademik. Akademik. Ah, Pojokan itu KGM. oh. KGM tuh itu yang jadi gedung baru sekarang. Ini akademik. Ini dulu parkiran mobil sama musola. Ini zamanku dulu. Ini zamanku yang mengedukasi fisik. Sangat lama banget sekarang. Jadi nggak perlu mana-mana. Wes, ini nyapa teman bapak. Ini kami zaman mahasiswa perkawannya sama teman-teman itu. Main futsal segala sama Agus. Tapi sekarang ada. Masih. Sini dulu dekanat ini. Dekanat ya. Area ini. Sekarang saya radiologi. Dulu dekanat, dekan pojok. Radiologi ya. Halo Sobat FKG UGM, perkenalkan saya Aulia Ayub, saya akan menjadi host pada sesi podcast kali ini. Kali ini akan kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Romi Fibri Hardianto, yaitu seorang alumni FKG UGM yang memiliki karir luar biasa, malang melintang di dunia media, hingga menjadi ketua Lembaga Sensor Film Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Dan hingga saat ini, beliau terus aktif malang melintang di karir media. Baiklah, langsung kita sambut saja kepada Bapak Romi Fibri Hardianto. Selamat pagi Bapak Romi. Pagi, Selamat Aulia, pagi. dan juga Sobat FKG UGM ya. Ya, terima kasih sekali Bapak Romi sudah berkenan hadir di kampus kebanggaan kita semua ya Pak, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Itu Gadjah Mada. kebanggaan juga buat saya bisa hadir di Baik, terima kampus kasih FKG. sekali Bapak Romi sudah berkenan. Ya, mungkin di sini buat Sobat FKG, Mbak ingin tahu ya sebenarnya siapa ini sebenarnya Bapak Romi Fibri Hardianto dan kenapa Bapak Romi bisa mencapai karir hingga sebaik saat ini. Mungkin Bapak Romi bisa langsung menceritakan secara sekilas, boleh Pak? Ya, prinsipnya saya masuk ke FKG UGM tahun 91, jadi mahasiswa baru segala macam. Tapi ketika masuk, saya tuh sebenarnya sudah mencintai buku, jadi saya sudah baca-baca. Jadi saya sudah baca buku-buku filsafat, buku sosiologi, buku komunikasi, buku macam-macam lah. Jadi ketika masuk FKG itu sebenarnya ada confusing ya. Jadi Oh iya, banyak ini ya, oke, Pak. tapi karena cita-cita saya menjadi dokter, which is juga termasuk dokter gigi, oke, saya harus ikutin nih. Nah, di tengah jalan rupanya ada pergerakan dan pergeseran, Mas Aulia. Saya manggilnya Mas atau Dok nih, karena ini Mas di aja. FKG. Saya nggak terbiasa lagi manggil Dok, Oh iya, Dok siap. segala macam ya. Mas, Nah, nggak apa-apa. jadi Mas Aulia, ini majalah inilah yang sebenarnya sedikit banyak menjadi milestone, ya, Oh, batu Rintis penanda ya. dari pergeseran saya berprofesi. Waktu itu saya menjadi pengurus majalah Dentisia, mulai dari reporter awal-awal, kemudian pemimpin redaksi, pemimpin umum gitu ya. Nah, selama aktif di pers mahasiswa, saya menemukan pencerahan gitu ya. Dan saya menemukan passion saya yang sebenarnya. Saya nggak bisa untuk, mohon maaf ya, ini kan dokter gigi nih. Saya nggak bisa itu duduk
atau nunggu pasien, terus Oke. pasien datang ngerjain gigi Aduh. gitu. Meskipun saya praktek ya Praktek. dan wisuda loh Oh, ya, iya. jadi saya kayaknya nggak bisa gitu. Saya orangnya aktif di lapangan dan memang Lapangan. orang lapangan gitu ya. Dan saya merasa untuk menyuarakan the voiceless, menyuarakan mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak bisa bersuara dan segala macam itu ya bisa saya lakukan dengan saya Media. menulis di media massa. Hmm. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau menjadi wartawan. Oh, Jadi saya belum oke. lulus pun ketika saya masih di Dentisia, kemudian saya sambil kuliah menyelesaikan, saya waktu itu bekerja di waktu itu ada koran di Jogja namanya Koran Jogja Pos. Jogja. Nah, saya menjadi reporter juga di Jogja Pos. Jadi antara bekerja nyari berita, kemudian balik lagi ke kampus, praktikum di laboratorium ya. Kaki kan Oh, banyak iya lab. banyak banyak Jadi waktu. keluar, balik lagi kampus, praktikum, habis itu keluar lagi nyari berita segala macam. Sampai kemudian saya menjadi kontributor untuk media nasional di Jakarta. Nah, singkat cerita, akhirnya saya kok belum lulus tuh, masih semester 5 atau 6 gitu ya. Saya kok kayaknya passion-nya di media nih. Oh. Dan kebetulan waktu aktif di Dentisia, saya menjadi pengurus di Badan Penerbit Pers Mahasiswa UGM. Jadi organisasi pers mahasiswa di tingkat universitas. Saya pernah menjadi ketua departemen, pernah menjadi sekretaris umum dan segala macam, termasuk menjadi presidium Perhimpunan Pers Mahasiswa Yogyakarta. Kemudian tahun 93 sampai 95 saya menjadi sekjen sekretaris jenderal presidium Perhimpunan Pers Mahasiswa se-Indonesia. Waktu itu saya mahasiswa FKG ya. Jadi di sana jalan-jalan kemana untuk ngurusin pers kampus, balik kampus ya praktikum lagi ngurusin gigi ya. Nah, akhirnya ada kesadaran kayaknya saya passion-nya di media. Aulia, suatu sore saya menghadap ke Budekan. Iya. Waktu itu Al-Fatihah untuk beliau, Prof. Harkati Dewanto. Harkati Dewanto. Saya dekat sama beliau karena ya saya anggap seperti ibu saya sendirilah di kampus. Bu, Budekan, saya mau minta pengantar. Loh, kenapa? Saya mau minta pengantar dong dari Budekan, saya mau pindah Visipol. Karena sudah saya dunia saya di situ sekalian saja saya pindah ke Visipol biar udahlah on the track gitu ya. Budekan nggak tahu apa yang beliau pikirkan waktu itu. Mungkin karena dikira saya praktek lab kesulitan, terus menghadapi apa namanya mata kuliah kesulitan. Jadi mungkin lagi stres, pengen pindah fakultas, mungkin ya. Padahal bukan itu gitu, karena memang passion saya ke media. Budekan menyampaikan begini, Nak Romi, sudah nggak usah pindah. Kalau kamu dari KG pindah ke farmasi, masih deket. Ini KG ke Sospol itu jauh banget, ngapain sudahlah. Pokoknya terusin di KG sampai lulus. Nanti setelah lulus, nanti Nak Romi mau ngapain, mau praktek, mau nggak, silahkan. Nah, itu yang saya pegang. Baik Bu Dekan, dengan nasihat itu akhirnya ya udah, saya fokus juga di fakultas. Target saya nyelesain. Yang penting saya dapat ijazah. Saya bukan drop out ya. Karena saya berpikir ijazah itu adalah satu bukti untuk proses belajar kita di universitas. Yang kedua, saya itu memang punya keinginan waktu itu, meskipun saya profesi jurnalis, tapi saya ingin ambil S2, S3 gitu ya. Dan itu saya lakukan gitu. Nah, itulah akhirnya yang membawa saya begitu lulus, begitu wisuda, bahkan sebelum wisuda saya sudah jadi wartawan, begitu wisuda ya saya langsung jadi wartawan gitu. Jadi saya sudah nggak balik kampus lagi. Pokoknya saya targetnya cuma lulus saja. Oh iya. Gitu. Jadi memang itu passion-nya sendiri ya. Berarti sejak mahasiswa memang sudah aktif. Mungkin yang kita kira ini Pak Romi ini setelah lulus baru aktif, ternyata tidak ya Pak. Sejak mahasiswa itu sudah aktif, bahkan menjadi jurnalis, menjadi wartawan dan bahkan menjadi presiden buat jurnalis buat mahasiswa gitu ya Pak, di Jogja, tingkat Jogja ya. Sekjen Presidium Perhimpunan Pers Mahasiswa se-Indonesia. Se-Indonesia, luar biasa sekali. Tapi jangan dikira lihat enaknya, Sekjen Presidium se-Indonesia. Enggak, itu ada Jerbasuki mau Beo, ada cost yang harus saya bayar juga. Kenapa? Kalau saya menjadi Sekjen Presidium Pers Mahasiswa se-Indonesia, saya harus mengkonsolidasikan pers kampus se-Indonesia. Saya harus kemana-mana, ke Sumatera, ke Bali, ke Kalimantan, Sulawesi, segala macam.
Kan saya nggak mungkin, kalau saya ninggalin, kalau cuman bolos kuliah udah biasa. Terus Dulu zaman saya kuliah nggak kayak sekarang. dulu Ada gimana, not Pak? eligible segala macam. Dulu bisa nitip absen. Oh. Saya bocorin ya. Mohon maaf, nggak jadi saya terusin. Jadi Ya, dulu. saya hanya hadir tuh bisa pada saat UAS. Awas. Ya, Oh. ya tentu nilainya ya hancur-hancuran karena kan UTS kita ada nilainya, UAS ada nilainya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah saya harus kemana-mana. Maka dengan kesadaran sendiri, saya tidak ambil mata kuliah yang ada praktikum lab. Oh. Jadi yang murni benar-benar perkuliahan. Teori ya. Ya, misalnya teori. Jadi teori. misalnya kayak statistik, Hmm. itu kan soal metode penelitian, Metode jadi nggak ada penelitian. labnya. Terus mata kuliah apalagi. Intinya nggak ada lab praktek. Hmm. Kalau orto, kawat gigi, Hmm. prosto, itu pasti harus ngerjain di lab Lab. kan, gigi. Itu nggak saya ambil. Jadi lebih banyak waktunya. Karena saya harus ngurusin pers Ini. mahasiswa se-Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi, Aulia? Jadi begitu saya selesai menjabat di tingkat nasional, saya balik kampus, saya harus masuk lab. Dan tentu di lab ketemu dengan angkatan bawah saya. Oh. Karena saya baru ngambil, dia pas jadwal ngambil, saya baru Baru ngambil karena ngambil, saya jadi harus barengan. turun angkatan. Jadi saya itu agak telat wisuda bukan karena saya ya nggak bodoh-bodoh amat lah, karena memang saya belum ngambil gitu. Jadi saya ngambil setahun, 2 tahun di bawah saya itu bareng labnya, praktikumnya itu karena memang saya nggak ngambil waktu itu. Karena pas masih sibuk-sibuknya. Ya gimana gitu saya ya. bisa keliling Indonesia kalau saya masih harus praktikum di kampus. Karena ada jasa lain yang lebih besar ya, hal yang Betul, lebih besar. Luar betul. biasa sekali. Iya, berarti saat ini setelah selesai S1 Bapak langsung mengambil S2 ya? Ambil S2 di Nah, jadi gini ceritanya. Begitu lulus, saya mendaftar jadi wartawan. Dan memang passion saya jadi wartawan. Akhirnya saya bekerja di majalah Tempo. Iya. Memang waktu di kampus jadi aktivis, waktu itu Tempo itu kan brand ya. Independen, beritanya juga berani, segala Berani. macam. Dan sampai hari ini Sampai sih, sekarang. beraninya Sampai sampai hari sekarang. ini gitu ya. Waduh. Nah, karena saya aktivis pers kampus, maka masuk Tempo itu benar-benar menjadi tujuan. Dan akhirnya saya daftar majalah Tempo dan keterima. Akhirnya saya jadi wartawan majalah Tempo. Oh. Dan karena saya punya bekal pers kampus, maka liputan-liputannya tentu yang berat-berat ya. Nah, ketika di majalah Tempo itu, selama kurang lebih 5 tahun saya ada di tim investigasi. Tim investigasi, tim nasional, politik, segala macam. Jadi investigasi itu pekerjaannya lebih berat dari wartawan desk yang biasa. Karena investigasi itu mendalam, mengungkap satu kebobrokan, mengungkap hal yang sifatnya koruptif, kolutif, nepotisme gitu ya. Dan seringkali harus undercover atau menyamar. Oh. Nah, itu yang saya lakukan ketika menjadi wartawan. Ya, untunglah dengan pengalaman pernah menjadi pers kampus itu menjadikan kita ini tough ya, tangguh lah di lapangan. Di lapangan udah sering terbiasa di lapangan. Cuman ada satu, Aulia, yang saya dari dulu tuh nggak kesampaian ketika jadi wartawan. Saya pengen liputan kuliner, yang asik-asik kan, nyobain makanan, liputan fashion show, ya kan lihat orang dilingkak-lingkok di catwalk. Itu saya nggak pernah dikasih. Ini liputannya penyelundupan minyak. Berat-berat berarti. Wah, penyelundupan minyak lewat kapal tanker di laut. Liputan perang di Irak tahun 2003 kan ada perang Irak tuh. Sebenarnya bukan perang Irak sih. Irak diserang oleh Amerika dan sekutunya gitu ya. Nah, saya ada di sana 1,5 bulan. Waktu perang itu. Di lapangan langsung? Iya, saya meliput perangnya di Baghdad. Oh, luar biasa. 1,5 bulan saya di sana. Dan bolak-balik 3 kali. Saat perang Irak, kemudian balik lagi pada saat Saddam Hussein tertangkap, Desember 2003. Saya balik sana liputan lagi, termasuk ke Tikrit, ke kota asalnya si Saddam, segala macam. Kemudian Mei 2004, saya balik lagi ke Irak untuk meliput serah terima pemerintahan dari pasukan koalisi Amerika dan kawan-kawannya ke pemerintahan ad interim Irak. Jadi saya meliput di sana langsung. Nah, jadi ya itulah jadi wartawan, pengalaman liputan saya yang
keras-keras ya. Berat, ke lapangan langsung ya, Heeh. bahkan terjun langsung ya Ya, ke maksudnya negara asing. kan pengen sekali-sekali kita liputan Ringan-ringan. kuliner gitu ya nyoba, tapi Di belum berkesempatan tuh. Ya berarti setelah itu S2 baru sekarang lagi Nah, S3. jadi wartawan kemudian saya diminta oleh LSPR, LSPR. kampus LSPR. LSPR meminta saya sebagai expertise, sebagai wartawan, sebagai expert, ngajar mata kuliah investigative reporting. Oh. Jadi ada mata kuliah investigative reporting yang ditujukan untuk mahasiswa semester 6, jurusan komunikasi. Nah, saya ngajar mata kuliah investigative reporting dari 2010. Kemudian berkembang sampai sekarang saya masih ngajar masih ngajar. di paruh waktu ya sifatnya Oh, di LSPR. Investigative reporting, intro to Mascom, introduction to mass communication, kemudian bisnis film in digital era dan macam-macam lah. Jadi saya paruh waktu ngajar di situ. Nah, jadi ceritanya lucu ya. Sebagai expertise wartawan yang diminta ngajar, saya sudah cukup karena pengalaman liputan. Udah banyak sekali. Tapi saya tahu diri. Kenapa? Yang saya ajar kan S1. Terus masa saya juga S1? Oh. Meskipun saya expert ya, Iya, sudah di wartawan tuh saya sudah malang melintang lah. Tapi oke, kayaknya kurang asik juga nih kalau saya nggak meng-upgrade juga. Akhirnya saya ngambil S2 komunikasi. Karena memang saya bidangnya media, investigatif, reporting, kemudian ngajarnya juga berkaitan sama komunikasi. Saya akhirnya ngambil S2 komunikasi. Gitu. Sambil tetap berkarir di tempat saya asal gitu sih. Saya di jalan bareng kampus LSPR itu ya karena expertise. Kalau expertise itu kan ngajar pada saat ke kampus pada saat jam ngajar aja. Tapi saya tetap punya karir sendiri. Gitu. Sebagai wartawan, media, kemudian LSF dan segala macam. Dan saat ini sedang menempuh S3 ya? Ya, S3 komunikasi di UGM. Di UGM, luar biasa. Balik-balik lagi ke Jogja. Ya cuman berat ini. Umur emang nggak nipu ternyata. Jadi harus baca lagi tuh ya ternyata oke, tapi harus dihadapi. Karena saya pengen juga. Kembali ke rumah asal ya Pak Romi ya, ke UGM ya. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Visipol UGM. Oh, Visipol UGM. Dengan jurusannya prodinya sesuai. komunikasi. Komunikasi, wah luar biasa. Biar inline gitu. Biar inline ya, tetap masih. Emang sesuai tadi Mbak bilang, sesuai dari dulu awalnya memang dari ya, ada tadinya pengennya S3-nya di UGM tapi nggak ada yang pas saya program prodinya. Oh. Jadinya luar biasa. Itu guyon. Nggak mungkin lah saya ngambil S3 di FKG UGM. Apa jurusan apa program studinya? Kecuali bisa komunikasi kesehatan masyarakat. Tapi enggak lah. Memang sesuai inline saya ke komunikasi. Dan seperti yang dulu saya bayangkan ketika saya lulus S1 dari FKG UGM, saya memang pengen nanti suatu saat S2, S3. Gitu. Memang rencana dari awal tadi seperti Bapak sampaikan dulu ya sebelumnya ya. Betul. Baik. Oke. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bapak Romi ini, saya sangat mendapatkan, kita semua tentunya ya mendapatkan inspirasi yang sangat banyak sekali. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak Sobat KG juga ini. Nah, kalau kita bisa bilang ya, Bapak Romi ini perintis, bukan pewaris. Kenapa? Karena Pak Romi ini benar-benar merintis di karir media dari nol. Bukannya seolah-olah misalnya orang tuanya atau ada kenalan tiba-tiba mewariskan, nih Bapak Romi silahkan melanjutkan karirnya. Tapi tidak. Di sini kami melihat Bapak Romi benar-benar merintis, bahkan jurusannya adalah jurusan FKG UGM. Jadi, dan bahkan beliau ini menjadi Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia di tingkat nasional. Nah, pertanyaan kami adalah, dari sekian banyak sekali karyawan atau sekian banyak sekali tenaga, kenapa beliau memilih Bapak Romi? Bapak Romi kira-kira apa sih kiat-kiat yang mewujudkan Bapak Romi ternyata orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat sungguh-sungguh, bahkan mencapai posisi yang mendapatkan amanah sangat tinggi seperti itu? Yang pertama, saya punya prinsip dan sikap hidup itu doing the best I can. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu, kalau saya sudah memilih A untuk melakukan sesuatu, doing the best. Berarti saya harus yang terbaik melakukan itu. Iya atau enggak sama sekali. Ketika sudah iya, enggak ada setengah-setengah. Aduh, tapi gini nih Aulia. Enggak ada cerita kalau saya.
Begitu masuk, once milih A, udah doing the best I can. Lakukan yang terbaik. Yang kedua, punya visi. Aulia tuh milih A dari B atau C, itu kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa nggak milih yang B aja? Nah, ketika saya sudah menentukan, oke, saya pilih A, karena saya punya visi ini begini. Saya ingin membangun ini, itu, segala macam. Jadi visi, konsep, itu yang saya tawarkan. Nggak bisa kita pantare. Pantare itu, hidup tuh ngalir aja Ngalir gitu. aja. Ngalir aja. Nggak bisa gitu saya. Saya hidup itu at least punya pattern, punya jalan. Karena kalau di bahasa program itu kan ada if then. If then. If kita belok ke kiri, then apa? If kita belok ke kanan, then apa? Jadi hidup itu penuh pilihan, if then. Kalau if kamu milih ini, maka akan ke sini atau ke sini atau ke sini. Itu pilihan ada di kita. Nah, saya harus membangun visi. Di sini, di jalan yang saya ambil, saya mau kemana? Apa yang mau saya buat di sini? Kalau enggak menjadi yang terbaik, ngapain saya di situ? Gitu loh. Nah, ini yang saya lakukan, yang kedua. Dan yang ketiga, saya meyakini, Aulia, pelaut yang tangguh itu lahir dari laut yang bergejolak. Air tenang itu ya, pelaut ya tinggal, aduh, udah, airnya tenang. Tapi coba perhatiin, di mana laut yang bergejolak, ombak besar, badai, lahir pelaut-pelaut hebat. Ya kan? Coba lihat negara-negara maritim di dunia itu, mau Inggris kayak, mau Spanyol, mau mana, itu ngelewatin lautan-lautan yang, bukan hanya ombak, tapi juga badainya luar biasa. Lihat tuh pengaruh-pengaruhnya, mereka menghasilkan pelaut-pelaut yang tangguh. Indonesia dulu juga punya pelaut tangguh, ya. Tapi karena pemerintahan Belanda tidak mau, ini agak ngomong politik sedikit nih, ya. Tapi karena pemerintahan Belanda yang menghegemoni Indonesia waktu itu Hindia Belanda itu nggak mau, akhirnya dipangkaslah kehebatan-kehebatan pelaut kita itu dengan dibikin apa? Dengan pelabuhan-pelabuhan yang sekarang itu loh. Dengan pola pelabuhan-pelabuhan yang sekarang itu dengan pola administratur sebenarnya itu sebenarnya untuk melemahkan kekuatan kita. Nah, ini agak ngomong politik sih, tapi itu nanti tema lain, ya, tema podcast lain. Tapi yang maksud saya adalah laut yang tangguh itu dihasilkan dari laut yang memang bukan laut tenang. Bergejolak. Nah, jadi saya sudah siap untuk itu. Dan 4, yang terakhir. Sebagai makhluk beriman nih, kan kita tentu diberi pemahaman bahwa Allah itu sudah punya sunatullah, sudah punya, katanya sudah punya garis. Jadi, kita memerankan apa yang harus kita lakukan, harus kita mainkan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tidaknya nanti kemana beloknya, nggak usah pusing kita. Yang penting kita punya konsep, kita lakukan yang terbaik. Kalau ada halangan, ya kita hadapi. Hasilnya, Allah sudah punya janji sendiri kok. Ngapain kita pusing? Dan tidak semua ide, gagasan yang kita pikirkan itu semua berhasil ya. Enggak. Pasti ada mentok-mentoknya juga. Karena tadi, Allah sudah punya sunatullah. Tapi yang penting kita berpikir, ketika kita tidak berhasil mencapai, menghadapi, juga merengkuh apa yang kita bayangkan, kita nggak perlu berkecil hati, apalagi sedih, apalagi susah. Nggak. Kenapa? Kalau sesuatu yang terjadi itu tidak kita senangi, maka senangilah apa yang terjadi. Kenapa? Karena Allah tuh sudah punya jalannya sendiri. Jangan-jangan Allah tuh mau mengatakan kepada kita, Romi, kamu nggak cocok lewat jalan sana, kamu cocoknya lewat jalan sini. Anggap saja begitu. Oke, makanya ide saya ke sana kok mentok. Ternyata saya harus belok ke sini. Jadi, itu harus komprehensif memahaminya. Di satu sisi kita punya otoritas, kita punya independensi, kita punya sikap, kita punya ide, kita punya visi. Pada sisi lain, kita percaya ada kekuatan yang jauh lebih besar yang akan membimbing kita. Oke, luar biasa sekali ya Pak Romi. Dan
Saya lihat, saya baca-baca juga ya Pak di biografi Bapak, saat memimpin menjadi ketua Lembaga Sensor Film Indonesia itu mendapatkan banyak penghargaan ya Pak dari tingkat nasional ya? Ya, betul. Nah itu Nah, itu gimana? tadi yang saya lakukan. Ketika saya terpilih menjadi ketua lembaga sensor film, saya sudah melakukan mapping. Mapping, apa sih masalah yang ada dan dihadapi LSF itu apa sih? Satu, isu keterbukaan. Ketika saya menjabat, LSF dianggap tertutup. Oh. Lembaga yang nggak banyak orang tahu, nggak boleh orang tahu bagaimana kerjanya, bagaimana ininya segala macam. Menurut saya enggak. LSF itu lembaga negara. Which is lembaga negara itu mendapatkan anggaran dari APBN. Berarti dia pun harus terbuka dan menyampaikan semua program, semua kegiatan, dan apa yang dilakukan itu kepada publik, kepada masyarakat. Maka transparansi dan keterbukaan itu menjadi satu hal pokok. Nah, itu satu mapping. Kemudian banyak lagi lah masalah soal penyensoran, soal ini, soal itu, macam-macam. Dari mapping itu kemudian saya punya, waktu itu sih saya sebut sebagai visi. Saya ingin membawa LSF menjadi lembaga yang transparan, kredibel, akuntabel, profesional. Transparan, harus terbuka dong. Terbuka. Aulia harus tahu bagaimana cara kami menyensor film. LSF itu kan menyensor film untuk ditayangkan di TV, bioskop, festival. Masa Aulia yang warga negara bayar pajak dan LSF yang anggarannya dari pajak masyarakat tidak memberi informasi bagaimana sih cara kami bekerja? Maka transparansi is a must. Yang kedua, kredibel. Kredibel itu bagaimana ngambil keputusan, bagaimana sebuah keputusan itu diambil, bagaimana prosesnya itu dilakukan. Harus kredibel dong, bukan sembarangan. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, nggak sembarangan gitu. Artinya kalau ada masyarakat yang memprotes keputusan atau tidak suka atau tidak puas dengan keputusan LSF, ya harus dihadapi. Dihadapi itu dengan cara apa? Ya dikomunikasikan. Komunikasikan itu artinya berdialog, berdiskusi, dan segala macam. Baik antara LSF dengan pemilik film maupun LSF dengan masyarakat. Kan kadang ini proksinya itu macam-macam ya. LSF dengan pemilik film, LSF dengan masyarakat. Kalau ada keputusan, misalnya diputuskan film ini cocok untuk 17 tahun ke atas. Pemilik film kan, saya maunya 13 loh. Saya waktu bikin film ini bayangin untuk 13. Malah mungkin semua umur. Protes, nggak puas, biasa. Kan harus dihadapi. Agar akuntabel itu apa? Agar dapat diukur. Bagaimana caranya? Buat forum dialog. Sini, datang dialog kita. Apa yang menurutmu film ini cocok untuk 13, apalagi semua umur? Karena begini-begini. Kalau menurut LSF ini ada adegan begini. Nggak layak lah untuk anak kecil atau anak remaja. Karena ada adegan yang memang itu hanya cocok untuk dewasa, 17 tahun ke atas. Jadi dialog terjadi. Ya kan? Dan terakhir profesional. Profesional itu artinya seseorang yang bekerja dengan menggunakan pendekatan skill dan keahlian tertentu. Misalnya ada film yang temanya semua anggota LSF nggak ada yang tahu. Jangan sok-sok mutusin. Karena kalau diputusin, hasilnya salah, nggak profesional. Maka LSF bisa kok mengundang, ini ada film nih, tapi hanya, misalnya nih ya, hanya pendeta Buddha yang tahu temanya. Ya sudah, LSF panggil. Ini ada film nih, berkaitan sama kehidupan Buddha dan segala macam. Gimana? Pendapat. Atau tema tertentu lah. Nah, LSF bisa mengambil, mengundang, mengajak untuk berdiskusi, memberikan pandangan, pendapat. Sehingga keputusan yang diambil itu profesional. Ukuran profesional itu apa? Yang ngambil keputusan, yang melakukan tindakan, itu punya skill dan keahlian. Kalau enggak, jangan coba-coba.
ya kan? Misalnya Aulia mau coba-coba sok-sok jadi host podcast, kan pasti punya pemahaman, belajar segala macam gitu kan. Nah, itu profesional tuh namanya. Profesional, Kalau belajar. nggak pernah belajar, nggak pernah ini tiba-tiba duduk jadi host, wah Pak, pasti beda. Harus mempelajari dahulu seperti itu, betul Nah, sekali. jadi termasuk saya harus minum ini juga profesional, biar tidak mengganggu forum ya kan. Saya minum dulu. Silakan, silakan. Baik, terima kasih sekali Bapak Romi. Selanjutnya kami juga ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih Pak yang dimaksud dengan sensor mandiri dari LSF itu sendiri Pak? Oke. Bisa dijelaskan? Ini menarik nih, Mas Aulia. Jadi kita sekarang menghadapi fase digitalisasi. Digitalisasi global. Kenapa? Semua ini serba digital. Orang nonton film itu sudah pakai digital. Kalau nonton di TV enak, ada kontrolnya segala macam. Nonton di bioskop, oke lah, masih ada. Tapi kalau sekarang dengan gadget, dengan internet, semua siapapun itu bisa mengakses tontonan dengan mudah. Oke? Mereka bahkan nggak peduli. Mereka ini masih kecil, masih remaja, atau sudah dewasa, atau apa, tapi mengakses tontonan yang asal mereka mau. Oleh karena itu, LSF punya pandangan bahwa LSF harus punya upaya lebih daripada sekedar hanya menyensor film. Menyensor film itu tugas dari negara ya, untuk menjaga masyarakat dari pengaruh negatif film. Itu satu hal. Tapi yang lebih penting itu ini. Nah, sensor mandiri ini adalah upaya literasi agar masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Jadi masyarakat itu diberikan literasi agar mereka itu bisa memilah, memilih, bisa mengakses secara sehat. Ini yang paling penting. Maka diberikan pemahaman soal batas usia, kisi-kisi, apa yang tontonan yang sehat dan tidak, yang sesuai aturan dan tidak. Nah, itu menjadi kampanye besar lembaga sensor film tuh. Oke. Mungkin di sini Sobat KG atau mungkin di luar sana juga banyak sekali ya kasus seperti Pak Romi sudah masuk ke jurusan tertentu tapi merasa punya passion lain. Nah, bagaimana sih Bapak Romi ini meyakinkan orang tua kalau ternyata passion yang Bapak Romi tekuni sesuai dan orang tua membuat orang tua yakin seperti dan tidak bingung. Silakan Pak Romi. Ya, orang tua saya sudah tahu kalau saya aktif di pers kampus. Saya menjadi aktivis kemana-mana segala macam. Dan memang ya tidak menyangka kalau saya akhirnya memutuskan untuk menekuni profesi itu. Akhirnya saya sampaikan bahwa saya mau menekuni dunia yang sudah saya geluti sekarang. Jadi nanti saya lulus dari FKG UGM, tapi saya tidak praktek menjadi dokter gigi, tapi saya menjadi wartawan. Tentu orang tua kaget, ya kan? Karena orang tua membayangkan kalau menjadi dokter, ya kan? Dokter kan praktek aja pakai jas putih, profesi mulia gitu ya. Sementara wartawan pada zaman tahun 90-an kan dikenal orang lapangan. Gajinya kecil, ya kan? Ini terus anakku mau kayak apa nih gitu kan? Tapi saya sampaikan bahwa ini passion saya, ini dunia saya. Dan saya mengambil pilihan ini tuh dengan kesadaran. Saya memang dunia saya ini. Nah, tapi saya bilang waktu itu, tapi meskipun saya jadi wartawan, nanti saya tuh pengen juga kok sekolah S2, S3 gitu. Jadi secara pendidikan ya tetap gitu. Orang tua kan tetap bangga ya kalau anaknya bisa S1, S2, S3. Nah, saya sampaikan begitu. Awalnya ya sempat kaget, apa nggak eman-eman, apa nggak sayang. Sudah lama kuliah di FKG, kemudian lulus, nggak jadi dokter gigi, nggak praktek, malah jadi wartawan. Saya bilang, enggak, kayaknya itu pilihan hidup saya. Ya mungkin orang tua saya membayangkan bahwa kehidupan anaknya bakalan the long and winding road gitu ya. Dulu kayak jalan yang berliku, tajam gitu ya. Ya jadi wartawan, jadi orang lapangan segala macam. Tapi ya saya sampaikan itu pilihan gitu. Dan saya merasa itu panggilan
panggilan hidup saya gitu, panggilan nurani saya ke situ. Oke. Berarti orang tua awalnya juga sempat kaget ya, Pak Romi ya? Pastilah. Pasti kaget, kaget terus tapi maksudnya nggak sekali meyakinkan, butuh berapa kali ya Pak Romi ya? Sampai beliau yakin ya Ya, sudahlah seperti itu. Boleh? ya sekali dua lah. Hmm. Karena prinsipnya kebetulan orang tua saya itu cukup egaliter. Jadi dia tidak mendriven. Kamu Oh, harus ke oke, sini ya, oke, harus oke. ini ya, harus itu ya. Jangan bayangkan yang kayak gitu Oh ya. iya iya jadi Orang tua saya tuh, kamu mau milih apa? Terserah. oke. Jadi saya milih KG, milih kuliah di Jogja, itu juga saya sendiri yang mau. Dan itu pun waktu saya mau milih KG, saya udah nanya ibu saya, kalau saya kuliah di Jogja, nanti kira-kira bisa nggak ya bayar bayar kuliahnya, bayar kosnya segala macam. Ya sudah, kalau kamu pilihanmu itu ambil. Jadi bukan yang by driven. Nah, sehingga Mmm. ketika saya menjelang lulus, saya sampaikan gitu, sempat ngasih pandangan dan pertimbangan tentu saya, tapi selebihnya ya sudah pilihanmu gitu. Ya itu akhirnya jadi pilihan hidup saya. Iya, berarti memang terbuka ya, terbuka dan ketika memang awalnya sempat, ini tapi memberikan pandangan, tapi selanjutnya ketika memang Bapak Romi sudah yakin meyakinkan orang tua bahwa Ya, ini merupakan passion dan karir yang memang saya harus ini dan beliau akan dan beliau sendiri yakin akhirnya ya, ya, dan betul. merestui dan selalu mendoakan hingga Bapak Romi menjadi sangat sukses seperti saat ini Ya ya tentu tentunya. saja, tentu saja. Oke, luar biasa sekali Sobat KG, kita mendapatkan inspirasi yang baik sekali. Oke, selanjutnya kami juga ingin bertanya nih Pak Romi. Tentunya setelah lulus, Bapak Romi juga sudah melakukan riset dan Bapak Romi Mhm. juga sangat aktif ya di keluarga alumni Gajah Mada dan keluarga alumni Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada juga, Kagama atau Kagigama. Nah, boleh diceritakan sendiri Pak, kira-kira bagaimana kisah-kisah Mbak Romi selama menjadi anggota Kagama dan Kagigama dan kira-kira hambatan apa sih atau saran apa yang harus dilakukan oleh organisasi ini? Mungkin silakan, Pak. Yang kalau saya di Kagama ataupun Kagigama itu kan lebih pada pola interaksi sosial ya. Oke. Ya kita sama-sama lulus dari UGM, Mhm. sama-sama lulus dari KG, ya ketemu, berkumpul, berorganisasi, kenapa enggak sih gitu ya. Saya itu saja. Kenapa? Karena karir saya, jalan hidup saya, ya itu tidak dari Kagama ataupun Kagigama. Apalagi Kagigama kan saya nggak ada urusan sama KG sama sekali kan. Oke. Jadi saya punya jalan hidup sendiri, tapi sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari interaksi sosial, maka ketika ada teman yang mengajak, Rom, aktiflah di Kagigama, jadi pengurus. Boleh, ayo apa yang bisa Oh, saya lakukan, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Terus di pengurus Kagama juga, ayo boleh apa yang bisa kita sumbangsi apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah itu saya lakukan gitu. mmm, Termasuk di Kagigama. Kan saya baru nih mhm. pengurus. Sebelumnya kan saya anak kilang aja tuh, karena kan memang beredar di Sibuk luar, sekali, sibuk di luar. acara pun nggak ada urusannya dengan FKG gitu kan, seminar pun nggak ada urusan sama KG. Jadi memang berada di luar. Tapi di kepengurusan yang ya sejak 2022 lah ya, eee, ada teman yang ngajak, "Ayo Rom, aktif di Kagigama." Oke, boleh. Mmm. Kalau saya prinsipnya, sepanjang saya bisa bermanfaat untuk masyarakat, sepanjang saya bisa berbuat baik untuk orang banyak, kenapa enggak sih? Oke. Karena kan prinsipnya begitu, Mas. Jadi prinsipnya itu kalau kita menebar kebaikan, maka kita juga akan mendapat kebaikan. Meskipun nggak langsung. Dan saya tidak pernah berpikir begitu. Karena kalau berpikir begitu, trade off. Saya Mmm, berbuat baik ke Mas Aulia, biar Mas Aulia berbuat baik ke baik. saya. Enggak. Dan jangan berpikir begitu. Karena dunia ini rantai pergerakannya nggak begitu. Saya berbuat baik ke Mas Aulia. Oke. Agar Mas Aulia apa? Happy, bahagia, sejahtera, energi positif. Sehingga apa? Dalam profesi Mas Aulia yang barangkali menjadi dosen FKG, itu juga ketularan energi positif, bahagia, sehingga Mmm, menularkan positif positif energi dan juga kebahagiaan tadi ke komunitasnya komunitasnya. Mas Aulia. Di komunitas itu nanti juga ada yang terinspirasi. Maka dia akan menebar kebaikan di mana dia akan
berada. Jadi rantainya tuh begitu. Jangan pernah berharap langsung, karena kalau berharap langsung akan kecewa. Nah, itu yang saya pelajarin ya. Maka diajak aktif di Kagigama, di Kagama, ya ayolah sepanjang saya bisa berbuat baik untuk orang banyak, sepanjang saya bisa aktif secara sosial, silakan. Karena kan saya juga sampai hari ini bisa di sini duduk dengan Mas Aulia kan, saya juga banyak mendapatkan kebaikan dari orang banyak kok. Emang saya bisa sendiri begini? Siapa Romi? Nggak ada. Kecil Romi itu di Indonesia, di Jakarta, di Jogja. Saya itu bisa begini, bisa survive. Ya karena juga mendapatkan kebaikan dari banyak orang. Itu. Oke. Jadi ketika ada tawaran tadi dari Kagama atau Kagama siap asalkan demi bermanfaat demi masyarakat khususnya ya, Pak. Betul, Betul apalagi sekali. untuk alumni Alumni. di Kagigama atau FKG, Kagama gitu Luar ya. biasa sekali. Ini inspirasi ya buat alumni-alumni FKI UGM ya ketika ada tawaran seperti ini langsung siap dan untuk berpartisipasi asal demi kebaikan. Nah, seperti itu sekali. Ya, baik selanjutnya kami juga yang bertanya nih Pak Romi, kira-kira selama ini kira-kira apakah ada sosok inspiratif terutama di lingkungan FKG UGM atau sosok inspiratif di luar atau adakah sih pesan yang ingin disampaikan bagi pengembangan FKG UGM atau hal-hal apapun yang saran-saran yang ingin disampaikan? Oke, kalau sosok, ya memang saya itu pengagum Gus Dur ya. Oke. Jadi Gus Dur itu eh, seperti orang tuh yang dia bisa membaca tanda-tanda zaman, gitu ya. Meskipun terkesan unik, orang nggak bisa paham saat itu, tapi setelahnya, oh iya ternyata bener yang disampaikan Gus Dur ya. Nah, itu satu hal, gitu. Dari Gus Dur juga kita bisa belajar banyak bahwa segala sesuatu itu ada dua. Satu, literasi. Gus Dur tuh suka baca. Baca. Beliau matanya sampai kalau kita lihat itu entah plusnya berapa, minusnya berapa. Itu karena beliau dari muda suka baca. Baca soal. Jadi kalau beliau ngomong itu pasti ada rujukan. Ya. Nah, maka saya melihat literasi ini penting. Yang kedua, segala sesuatu itu kita harus bergantung pada Allah. Mau apa lagi? Menghadapi sesuatu masalah, menghadapi satu gelap gulita, menubruk tembok, mentok segala macam. Baik biasa itu bagian dari kehidupan. Namanya kita hidup itu pasti akan menghadapi masalah. Hanya orang yang tidak hidup yang tidak menghadapi masalah. Bahkan nggak hidup aja nanti ngadepin masalah tuh di akhirat ya kan. Belum dikubur, di liang kuburnya sudah menghadapi masalah, apalagi nanti. Artinya kalau menghadapi masalah biasa saja, serahkan pada yang kuasa. Kita pasrah aja. Nah, literasi dan tingkat kepasrahan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting, yang buat saya pegang sampai hari ini. Nah, berkaitan dengan literasi, saya ada satu pesan penting yang ini saya kutip ya, bukan kalimat saya sendiri. Berkaitan dengan literasi dan pemberdayaan. Kalimatnya begini, yang mungkin semoga bisa menginspirasi. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa evolusi manusia akan mencapai suatu tingkat kematangan sedemikian rupa, sehingga ia menjelmakan senapan-senapan mesin menjadi pena-pena. Karena pena dan ilmu pengetahuan telah melayani kemanusiaan. Sedangkan senapan mesin tidak. Jadi literasi. Dan kalau yang muslim pasti tahu. Apa sih ayat pertama yang turun itu dari Quran? Iqra. Artinya bukan suruh untuk baca dentisia saja. Iqra itu artinya literasi. Kita nggak akan tahu apa-apa kalau kita nggak meliterasi diri. Nah, untuk meliterasi diri itu ya, Mas Oli, itu juga berat loh. Karena kita untuk membaca, jadi buat saya literasi itu bukan sekedar baca teks gitu. Membaca iya, tapi membaca zaman. Membaca zaman itu kita tahu, kita ini hidup pada saat situasi seperti apa, sosial, politik, ekonomi. Bagaimana kondisinya?
harus seperti apa? Tahu nggak kita gejala-gejala kondisinya? Tahu nggak kita setelah kondisi ini antisipasinya apa? Kalau nggak tahu, ya literasi, terus nyari tahu. Nah, itu hidup yang paling penting itu. Satu, meliterasi diri. Kedua, pasrahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Jadi literasi sangat penting sekali ya. Ini inspirasi juga nih buat kita semua. Jadi literasi bukan tidak hanya dari buku apa, tapi dari berbagai hal ya Pak Romi ya tentunya Ya, ya. termasuk membaca tanda-tanda zaman, situasi, segala Gitu, macam. Masya Allah. Jadi maksudnya ya buat kita nih, buat terutama masuk FKG atau masuk jurusan apapun, ya tidak ada apa, tentunya kita harus mempelajari ya literasi di dalam, tapi tidak ada salahnya kita menguasai literasi berbagai disiplin ilmu ya, Pak, buat menjangkau wawasan kita, benar seperti itu ya, Pak Romi? Betul. Misalnya di tingkat praktis ya. Teman-teman yang masuk di FKG UGM, belajar tentang kedokteran gigi is a must. Harus, wajib. Namanya mau lulus dari Iya. kedokteran gigi. Tapi kan ada ilmu lain yang harus dipelajari. Apa? Satu, komunikasi. Iya, benar sekali. Emang Mas Aulia kalau komunikasi sama mahasiswanya cuek? Masa bodoh? Nggak bisa. Ada tips. Pengajar kan? Mengajar kan? Kan harus belajar komunikasi, harus belajar ilmu pedagogik, bagaimana menyampaikan pengajaran, bagaimana agar yang kita sampaikan ini bisa diserap oleh mereka. Dan kita harus tahu, makanya Iqra tadi, makanya literasi tadi. Kita harus tahu ini, audiens siswanya Mas Aulia itu kayak apa. Karena orang yang dengan pemahaman visualnya kuat, teksnya kuat, itu beda loh pendekatannya. Kalau dia pemahaman visualnya kuat, jangan diceritain. Karena dia nggak akan, ya lupa dia. Tapi kasih, tahu ini gambar gigi molar berapa. Yang dia daya visualnya kuat, dia akan apal tuh molar 1, molar 2. Saya masih ingat ya. Kanina bener ya. Jadi kasih visual, maka mahasiswanya Mas Aulia yang daya visualnya kuat, cepat nangkep. Kalau yang teks, beda lagi gitu. Diceritain tuh cepet nangkep. Kasih, ini loh, tulisannya ini kayak gini loh. Cerita. Apa yang istilah-istilah asing, dia akan cepet nangkep. Nah, jadi, semua murid nggak bisa disamain. Saya sudah nyampein loh. PPT saya sudah kasih. Contoh saya sudah berikan. Kok nilai bisa beda-beda? Bukan begitu. Berarti Iqra kita kurang, berarti literasi kita kurang. Kenapa? Kita harus paham nih. Harus paham macam-macam tipenya ya. Ngajar sekarang kan nggak bisa kayak zaman dulu. Terserah kamu gimana, kamu pahamin saya. Nggak bisa gitu. Ngajar sekarang itu kita juga, ya, namanya ilmu pedagogi. Kita harus bisa menyampaikan tektoknya itu kayak apa. Jadi ngajar tuh beda-beda. Menyampaikan ke 1, 2, 3 orang. Dulu Nabi juga begitu. Muslim misalnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad didatengin oleh Arab Badui yang hidupnya nomaden kemana-mana dan mohon maaf tingkat intelektualitasnya beda dengan Quraisy pada umumnya. Cara jawabnya Nabi itu juga beda dengan ke Quraisy. Quraisy pun yang level middle up dari sisi pemikiran, intelektualitas juga beda cara Nabi jawab. Nggak disamain, pokoknya gini ya. Gitu. Ya kalau udah pokoknya gini susah. Nggak bisa tersampaikan. Karena penerimaannya beda. Makanya saya bilang, orang KG juga perlu belajar komunikasi. Dan itu ada di ilmu komunikasi. Bagaimana sistem komunikasi ini? Masyarakat itu kan terdiri dari event komunikasi. Nah itu terjadi. Nah ini detail, ini bahan S3 nih, jadi belum saya sampaikan. Nah, belajar ilmu komunikasi, pedagogik, manajemen. Emang nggak perlu belajar manajemen? Perlu. Iya kalau cuma dosen, di luar dosen kan ada waktu. Praktek, punya klinik, buka klinik. Emang nggak perlu manajemen? Perlulah. Jadi jangan kita mengurung diri dalam satu kita sudah cukup berpuas diri. Saya sudah cukup di sini. Ilmu saya sudah maksimal. Nggak ada. Sampai mati itu ilmu nggak akan maksimal. Kita begitu. Jadi kalau kata Rasulullah, ya kata Nabi Muhammad tuh, ilmu itu seperti kita masuk satu ruang, kita buka,
Di situ ada banyak pintu dan jendela. Hmm. Kita buka satu nih, masuk ruang, kita udah merasa menguasai satu ilmu kan? Oke, jangan merasa hebat dulu. Begitu masuk, loh ternyata di ruangan Banyak. ini ada banyak nih, ada pintu, ada jendela. Oke, kita buka lagi. Ada Boleh lagi. pilih mau pintu, mau jendela. Begitu dibuka, masuk situ lagi, ada Ada lagi. lagi. Jadi kayak labirin. Nggak ada habis. Jadi jangan pernah berpikir, udah ilmu saya sudah top, udah paling top nih, sudah nggak ada yang ini. Enggak, jangan takabur. Ilmunya Allah itu nggak ada batas. Nggak ada waktu. Jadi mau sampai kapanpun, mau sampai umur berapapun, belajar itu is a must, sebuah keharusan. Mereka yang tidak pernah mau belajar, legowo, bersikap rendah hati, humble, untuk mau belajar, mentok dia di situ. Nggak akan kemana-mana. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Kan Miles 3 kan, nanti udah dokter, udah merasa nih, oh saya dokter Aulia udah paling top di sini. Jangan dulu Mas. Mas Aulia. Buktinya apa? Ketika kita menemukan ahli, misalnya nih, ambalan gigi aja deh. Ambalan gigi akhirnya ketemu macam-macam nih. Macam-macam. Bahannya beda, cara nambalnya beda, alatnya beda. Kok saya ngomong gigi ya? Udah saya nggak ngerti loh. Ya kan tambalan begini, bahan begini, kalau ini begini, kalau ini nyinarinnya, manasinnya segini, sekian lama, nyampurnya segini, komposisi. Emang sama dari zaman saya dulu kuliah? Enggak Mas, beda. Update terus ya. Dulu update, bahannya Update. beda, cara metodenya beda. Manipulasinya beda. Zaman Mas Aulia sekarang ngambil doktoral, sama nanti sudah doktoral pun Beda akan lagi. berkembang. Berkembang terus. Karena memang ilmu Tuhan itu berkembang Terus juga. update. Nggak pernah ada satu tuntas. Oh segini nih, saya sudah paling mentok nih. Nggak boleh. Itu yang harus dimiliki oleh mereka yang mau belajar. Kalau Mas Aulia mau besar, besar itu bukan, kita nggak ngomong besar itu jabatan, pangkat, jumlah harta kaya, enggak. Buat saya besar itu bukan itu. Besar itu adalah ketika dia mau mengakui bahwa kita ini makhluk lemah, sehingga perlu berbuat baik pada orang lain, sehingga kita menciptakan energi positif ini menjadi sebuah energi bersama. Dalam hal konteks keumatan, kalau bahasa modernnya ya society, masyarakat, sehingga masyarakat ini masyarakat yang positif. Kenapa kita akhirnya ketemu masyarakat yang begini? Ya karena nggak berpikir ke situ. Kenapa? Karena nurutin nafsu dan keserakahannya sendiri-sendiri. Menjadi pejabat negara harusnya kan amanah, nggak korupsi, itu duit rakyat loh, duit negara loh, ya kan? Harusnya kan itu yang diutamakan. Nah, karena merasa hebat, wah hebat saya, udah semua tuh serba saya. Kalau bukan karena tanda tangan saya, itu nggak bisa nih proyek ini cair. Bukan. Kalau nggak ada kamu, ada orang lain nanti yang tanda tangan itu gitu. Jadi jangan merasa hebat. Justru karena merasa punya tanggung jawab, merasa tanda tangannya itu paling laku, itu bebannya juga harus lebih besar daripada yang nggak punya tanda tangan. Beban besar ini korelasinya apa? Tanggung jawab dan etikanya juga harus lebih tinggi daripada yang nggak punya tanda tangan. Nah ini yang harus dimiliki menurut saya. Dan ini menimpa semua saja ya. Bukan hanya pejabat Indonesia maksud saya. Ini di dunia lah, bukan hanya. Karena kan korupsi, kolusi, nepotisme bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Dan itu penyakit manusia kan begitu. Nah ini yang paling penting menurut saya. Yang penting literasi, Mas. Literasi ya. Dan nggak boleh sombong. Karena kesombongan itulah yang menurunkan setan dari surga. Ya, betul. Ya kan? Karena nggak mau. Siapa sih Adam ini? Masih hebatan gue. Masih hebatan saya. Sombong. Ketika Allah nanya, kenapa Adam lebih ini dari kamu? Ya kan? Adam cerita
tentang ilmu alam semesta, Hmm. loh kok lebih tahu nih dari Nggak setan mengakuin ya. iblis nih. Karena Adam sudah diberi ilmu kemanusiaan, sudah diberi ilmu pengetahuan. Sementara setan yang sombong tadi merasa lebih hebat kan dari api, lebih hebat dari Adam. Enggak, Adam punya ilmu pengetahuan. Jadi intinya nggak boleh sombong. Karena kalau sombong ya akan menjatuhkan kita Stop di sendiri. sana. Gitu. Ya, literasi penting sekali ya berarti untuk sobat FKG dimanapun yang mungkin yang sedang kuliah atau yang sudah lulus, jangan stop ya untuk berhenti belajar. Ilmu sangat luas sekali dan jika yang masih masih kuliah pun di jurusan FKG atau jurusan lainnya, tidak ada salahnya untuk menguasai berbagai macam ilmu lainnya ya, untuk memperkaya diri sendiri seperti itu. Dalam konteks keilmuan karena ya tadi seperti Bapak Romi sampaikan, contohnya FKG. FKG lulus ini nanti tidak hanya menjadi sebagai dokter gigi, tapi tentunya bagaimana komunikasi dengan pasien, bagaimana manajerial itu banyak sekali. Jadi memperkaya keilmuan itu tidak hanya fokusnya untuk pada materi-materi saja, tapi untuk masyarakat utamanya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin pesan dan kesan ya dari Bapak Romi, mungkin kata-kata pesan yang ingin disampaikan sebagai penutup sesi kita pada hari ini. Silakan Bapak Romi, kami persilahkan. Pertama, pesan untuk kampus saya tercinta. Tentu untuk FKG UGM. Saya mengamati dari jauh, mengikuti perkembangan juga dari jauh gitu ya. Saya melihat apa yang terjadi di FKG UGM ini sudah on the track gitu ya. Sudah ada perkembangan, sudah ada modernisasi dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah ketika membangun sebuah sistem, tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana sistem itu transparan, akuntabel, kredibel, dan profesional. Karena membangun sistem itu nggak gampang. Sering orang mempertengkarkan sistem atau orang, sistem atau aktor, atau dua-duanya. Nah, buat saya sistem itu lebih utama dan lebih penting. Tapi membangun sistem tadi harus ada nilai-nilai transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, dan juga tentu saja profesionalitas. Nah, untuk masyarakat secara umum, saya kira saya nggak bisa bicara banyak karena tentu sobat FKG dan juga masyarakat secara umum punya visi, punya semangat sendiri. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah satu, jangan pernah patah semangat untuk mengejar apa yang dicita-citakan. Karena hambatan, tantangan, halangan itu pasti ada. Ingatlah ketika kita sedang menghadapi halangan dan tantangan dalam mencapai cita-cita itu, bayangkan bahwa kita sedang melakukan perjalanan di malam hari. Gelap, gulita. Tapi percayalah bahwa fajar pasti akan datang. Dan di malam yang paling gelap gulita, bintang di langit itu akan nampak lebih terang. Semoga bermanfaat.